Pada saat ini, Myogi Medical Center dikelilingi banyak orang. Semua orang ini datang untuk menemui Dokter Dewa yang diundang oleh Kimi untuk mengobati stroke di tempat. Dan lagi Dokter Dewa ini adalah orang asing. Seperti kata pepatah, biksu asing bisa membaca kitab suci. Kita lihat seberapa hebat keterampilan medis dokter asing itu. George sangat senang. Baginya, semakin banyak orang yang datang akan semakin baik. Dengan cara ini berita akan menjadi nyata dan pengaruhnya akan lebih besar. Ketika dia sibuk dengan persiapan awal, Bensu dan Reka juga telah datang. Adegan di depan mengejutkan mereka berdua. Dokter Dewa, yang diundang oleh Kimi sebenarnya adalah musuh yang dikalahkan oleh Reka. Terlebih lagi, yang terbaring di ranjang rumah sakit adalah ayah Bensu, Krusno. Dia pucat dan mengalami koma yang parah. Melihat dari kerumunan orang-orang, ketika mereka mengetahui Krusno mengidap stroke, jantung Bensu tersentak tajam. Sebelumnya, dia mengira bahwa ayahnya hanya pingsan secara emosional dan tidak tahu bahwa itu adalah stroke. Jika terkena stroke, maka sebaiknya berobat ke rumah sakit besar. Dengan kondisi ruang medis seperti ini, bagaimana mungkin bisa sembuh? Dan itu telah tertunda selama 2 atau 3 hari. Apa Kimi tidak khawatir bahwa itu akan membunuh Krusno? Bensu bergegas maju, hentikan. Hentikan. Kimi, dasar orang tidak tahu malu. Ayah saya terkena stroke. Anda menggunakan nyawa ayah saya sebagai aksi publisitas. Sialan. Kimi dengan segera menghentikannya. Berhenti, Anda tidak punya hak untuk menyentuh pasienku. Bensu, kentut, dia adalah ayahku. Kimi, di atas bumi dan langit, dokter berada di atas segalanya. Berdasarkan aturan profesi kami, saya sekarang adalah dokter yang merawatnya dan saya harus bertanggung jawab penuh terhadapnya. Jika kamu berani campur tangan dan melanggar aturan pengobatan tradisional, apa kamu tidak takut dimarahi oleh ribuan orang? Jika Anda berani membuat masalah, maka saya akan lapor polisi. Bensu tercengang. Langkah Kimi membuatnya takut. Kimi melanjutkan, saya rasa Anda khawatir dengan dokter Dewa yang saya bawa. Karena dia telah merebut penonton di medical center Anda. Oleh karena itu Anda ingin menghentikan kami, Anda yang tak tahu malu. Astina juga berkata, jika Anda ingin mencuri guru dan belajar, Anda bisa berdiri di samping sambil menonton. Jika kalian berani membuat masalah, aku akan mengeluarkan kalian sekarang. Kerumunan berbisik dan setuju bahwa Bensu khawatir Kimi yang akan mencuri pusat perhatian dari medical centernya. Bensu tidak berani mengatakan apa-apa. Reka menenangkannya dengan suara pelan, ayah, jangan khawatir, saya jamin hari ini kakek akan baik-baik saja. Bensu khawatir, lupakan saja, saya akan menelepon rumah sakit untuk mengirim ambulans. Jika George tidak berhasil melakukannya, maka antar ke rumah sakit. Pada saat ini, telepon Yewudao tiba-tiba berdering. Itu telepon dari Katie. Reka menjawab dengan tidak sabar. Katie berkata dengan tidak sabar, Tuan Valkyrie, di mana Anda sekarang? Aku sudah menyelesaikan pidato dan akan segera menjemputmu. Reka, di Aegis Street. Katie sangat senang, Aegis Street, kebetulan sekali. Aku ingin memperkenalkan Anda, 2 teman yang tinggal di Aegis Street. Aku akan membiarkan mereka menjemputmu sekarang. Setelah menutup telepon, Katie segera menelepon Astina. Astina, kabar baik, dokter Dewa itu sekarang ada di Aegis Street. Lebih baik kau jemput dia sekarang. Astina buru-buru berkata, Katie, sebenarnya, saya sudah mengundang seorang dokter Dewa datang dan dia akan segera mengobati pasien. Benarkah? Katie terkejut, baguslah, sekarang aku akan ke sana. Ketika menutup telepon, Katie mengerutkan kening. Aku belum memperkenalkan dokter Dewa kepada mereka, bagaimana mereka mengundang dokter Dewa? Lupakan saja, lebih baik langsung pergi ke sana. Reka melihat teleponnya dan telepon Astina, dia menjadi bingung. Tidak mungkin 2 teman yang akan diperkenalkan Katie adalah Astina dan Kimi. Plotnya tidak mungkin sekejam ini persiapan George telah selesai. Dia menggantungkan garam fisiologis ke tubuh Krusno,
menyuntikkan zat trombolitik, dan memasang instrumen elektronik untuk meningkatkan sirkulasi darah di telapak kakinya. Krusno mengidap stroke kronis dan memutuskan untuk melakukan pengobatan konservatif kepadanya. Stroke kronis, secara gamblang, berarti ada gumpalan darah di otak dan dia harus mencairkan atau mengeluarkan gumpalan darah itu. Dia memegang pisau bedah dan alat medis profesional, dia mencari dan mengeluarkan gumpalan darah itu. Layak disebut ahli pengobatan modern, tekniknya sangat profesional dan canggih. Segalanya tampak berjalan lebih baik. Akhirnya Bensu kembali tenang, sepertinya dia bisa menyembuhkan ayah. Namun, dalam 5 menit, pemandangan itu tiba-tiba berubah. Monitor detak jantung tiba-tiba berbunyi. Detak jantung Krusno melemah tajam dan kapan saja bisa membahayakannya. George panik dan buru-buru menerapkan resusitasi detak jantung pada Krusno. Tapi itu tidak berhasil. George semakin panik, berjuang untuk melakukan yang terbaik, berkeringat karena kelelahan. Akibatnya detak jantung Krusno semakin melemah. George harus menyerah. Jika tidak menyerah, akan terjadi masalah besar. Dia bertanya kepada Kimi, apakah dia memiliki penyakit jantung. Pada saat ini, Kimi panik, sepertinya dia memiliki penyakit jantung turunan. George sangat marah, kalian menyembunyikan kondisi penyakitnya. Kalian harus bertanggung jawab penuh. Aku sudah tidak mampu melakukannya, kalian bisa melakukannya sendiri. Apa? Kimi tercengang. George sudah tidak mampu. Bagaimana mungkin bisa? Bahkan dia saja tidak bisa menyelamatkan Krusno, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkannya? Krusno mungkin akan mati. Jika dia meninggal di medical center, maka reputasi medical center itu akan benar-benar hancur. Tidak boleh menanggung kambing hitam ini. Kimi berkata, ini adalah pasien yang kamu tangani, kamu harus bertanggung jawab penuh atas dirinya, tidak ada hubungannya dengan medical centerku. George membalasnya, kalian yang mempercayakannya padaku. Menurut hukum, kalian yang seharusnya bertanggung jawab. Bensu marah, Kimi, George, kalian bersekongkol untuk mengabaikan nyawa seseorang. Kalian tidak bisa melarikan diri lagi hari ini. Kimi merasa sedikit bersalah, apa hubungannya dengan kami? Katie yang memperkenalkan George untuk mengobati Krusno. Benar, Katie, semua ini adalah tanggung jawab Katie. Tepat ketika mereka membahas tentang Katie, dia pun datang. Katie melihat monitor detak jantung dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi pada pasien? Astina mengeluh, Katie, aku menganggapmu sebagai saudaraku, tetapi kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Dokter yang kamu kenalkan padaku sudah memperburuk keadaan pasien. Kamu pasti sengaja ingin menghancurkan reputasi klinik kami, kan? Katie menatap mereka dan berkata, tidak mungkin. Tuan Valkyrie bahkan bisa menyembuhkan orang lumpuh, bagaimana mungkin dia tidak bisa menyembuhkan pasien stroke? Kimi dan Astina tercengang. Kenapa Katie menatap mereka? Yang dia maksud dengan Tuan Valkyrie adalah... Kimi bergegas bertanya, Katie, dokter dewa yang kamu kenalkan pada kami bukan George. Pada saat ini, Katie baru menyadari bahwa George juga ada di sana. Dia berkata dengan kaget, George, kenapa kamu juga ada di sini? Astina, dokter dewa yang ingin aku kenalkan padamu adalah Tuan Valkyrie. George adalah lawan Tuan Valkyrie yang sudah dikalahkannya. Kimi dan Astina terdiam. Mereka, memangnya sampah ini memiliki begitu banyak keahlian sehingga bahkan Katie menyebutnya sebagai dokter dewa. Astina menjawab, Katie, kamu pasti sudah salah. Aku sudah kenal dengan mereka selama 5 tahun dan belum pernah melihatnya melakukannya. Dan dalam akhir-akhir ini dia baru menunjukkan sedikit keahliannya dalam medis. Namun, bagaimana bisa dia disebut sebagai dokter dewa hanya dengan beberapa keahliannya itu? Perkataannya membuat Katie Bulser terkejut. Apa? Kamu kenal dengan Tuan Valkyrie? Astina, dia adalah mantan pacarku yang kutinggalkan. Katie tercengang. Mereka masih muda dan masa depan sudah terjamin. Dia adalah pemimpin di antara para pemuda bertalenta, dan dia juga dapat menyembuhkan penyakit ayah Astina. Tetapi Astina malah meninggalkannya.
Katie merasa kasihan pada Astina. Katie berkata, aku menyaksikan keahlian medis Tuan Valkyrie secara langsung. Dia menyembuhkan infak otak ayahku dan berhasil menyembuhkan orang lumpuh di depan umum di asosiasi medis tradisional. Bagaimana mungkin aku bisa salah? Berhasil menyembuhkan infak otak dan orang lumpuh. Ketika mendengar hal ini, Kimi dan putrinya gemetaran. Apakah sampah ini benar-benar memiliki keahlian sehebat itu? Katie memohon, Tuan Valkyrie, saat ini nyawa dipertaruhkan. Tolong lupakan masa lalu dan selamatkan ayahnya terlebih dulu. Bensu bergegas berkata, iya Reka, keselamatan kakekmu lebih penting. Sudahlah, lebih baik segera dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan. Dia khawatir Reka tidak bisa menyelamatkan Krusno. Reka Mashita menghampiri Bensu dan berkata, jangan khawatir ayah, serahkan padaku. Bensu merasa sedikit khawatir, Reka, apakah kamu benar-benar bisa menanganinya? Reka mengangguk. Dia tidak berbicara lagi dan langsung melepaskan peralatan medis dari tubuh Bensu dan mulai akupuntur. George merasa sangat gembira. Dalam situasi pasien saat ini, bahkan ahli medis yang paling hebat pun tidak bisa menyelamatkannya lagi. Jika pasien mati di tangan Reka, bagaimana dia dapat meminta maaf atas nama pengobatan tradisional? George segera mengeluarkan ponselnya dan hendak memotret tindakan penyelamatan Reka. Reka menusuk bagian dada kiri Krusno terlebih dulu untuk mengaktifkan jantungnya. Tak lama kemudian, detak jantung yang tadinya lemah menjadi kuat kembali. Tidak butuh waktu yang lama, kondisi pasien sudah kembali stabil. Suasana di Sans langsung terdengar pujian untuk Reka. Tentu saja, hanya masalah kecil yang baru ditangani. Selanjutnya, mengobati stroke adalah hal yang paling penting. Reka membuka mantel Krusno dan memijat seluruh tubuhnya. Dia ingin mengumpulkan seluruh gumpalan darah di bagian perut dan kemudian mengeluarkannya melalui sistem pencernaan. Ini jauh lebih efisien daripada plebotomi, dan hampir tidak ada efek samping. Dikatakan bahwa pria yang sedang serius bekerja tampak sangat tampan. Dan saat ini, Katie tertegun dan tiba-tiba berkata, sangat tampan. Reka tiba-tiba berteriak, Katie, datang bantu aku. Katie bergegas menghampirinya, Tuan Valkyrie, apa yang bisa saya bantu? Reka, bantu aku untuk mengangkat kepala pasien agar penggumpalan darahnya tidak kembali.